Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang perbandingan bertingkat. Nah, kita tujuannya untuk mempelajari perbandingan bertingkat adalah untuk memahami perbandingan bertingkat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perbandingan bertingkat. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah konsep membandingkan dua besaran atau lebih untuk melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, berapa selisihnya, berapa jumlahnya, dan lain-lain. Contohnya di sini ada dua kotak, yang satu kotak kecil, yang satu kotak besar. Di sini pasti ada perbandingannya antara kotak kecil dan kotak besar. Banyaknya di dalam kotak beda-beda, berapa selisihnya, dan mana yang besar, mana yang kecil dari dua kotak ini. Nah, apa itu perbandingan bertingkat? Perbandingan bertingkat adalah membandingkan lebih dari dua besaran, bisa 3 atau 4 bahkan lebih. Contohnya di sini ada Andi, Bono, dan Chandra. Masing-masing mempunyai tinggi badan yang berbeda. Di sini bisa dibandingkan antara ketiga orang ini. Nah, contoh perhatikan di sini dari tiga orang ini, yaitu Andi, Bono, dan Chandra, masing-masing memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Yang pertama Andi 160 cm, Bono 165 cm, Chandra 180 cm. Apabila dibandingkan, di sini bisa dengan membagi bilangan yang sama. Contohnya di sini, kalau sudah dibandingkan akan terdapat tinggi badan Andi, tinggi badan Bono, dan tinggi badan Chandra. Tinggi badannya, nih perhatikan, tinggi badan ketiga orang ini bisa dibandingkan, yaitu dengan 32 banding 33 banding 36. Di sini dibagi dengan berapa supaya sama? Nah, dibagi dengan 5 ya, sama-sama dibagi 5. Sama-sama dibagi 5, 160 dibagi 5, 160 dibagi 5 yaitu 32, 165 dibagi 5 33, 180 dibagi 5 36. Nah, dari perbandingan tersebut memiliki 3 tingkat. Yang paling pendek adalah Andi. Yang paling tinggi adalah Chandra, dan yang paling sedang, yang tingginya sedang adalah Bono. Perhatikan di sini perbandingannya. 32 banding 33 banding 36. Yang ditulis duluan berarti ada di duluan, ya. Andi yaitu 32, Bono 33, dan Chandra 36. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Di sini 1. Jadikanlah permasalahan A banding B sama dengan bilangan 1 dibanding bilangan 2. Menjadi A per B sama dengan bilangan 1 per bilangan 2. Atau langkah yang kedua bisa jadi permasalahan B banding C, yaitu sama dengan bilangan 3 dibanding bilangan 4, atau menjadi B per C, atau bilangan 3 per 4.
Nah, langkah ketiga bisa jadi ya atau bisa didapatkan dari A per C sama dengan bilangan 1 per bilangan 2 dikali bilangan 3 per bilangan 4 sama dengan bilangan 1 per 2 dikali bilangan 3 per 4. Nah, sehingga didapat A banding C itu sama dengan bilangan 1 dikali bilangan 2. Bilangan 1 dikali bilangan 3 dibagi bilangan 2 dikali bilangan 4. Nah, perlu perhatikan di sini. Jika dalam permasalahan dalam bentuk persen, maka ubah dulu menjadi bentuk perbandingan biasa atau A banding B terlebih dahulu ya. Jadi tidak langsung pakai persen ya. Jadi diubah ke perbandingan biasa atau pecahan biasa. Nah, contoh di sini ada permasalahan yang lainnya. Perhatikan di sini ada 3 buah kotak yang serupa. Perhatikan di sini kotak A, kotak B, dan kotak C berisi 72 buah pensil. Nah, kotak A, kotak B, dan kotak C berisi 72 pensil. Perbandingan banyak pensil kotak A, kotak B, dan kotak C adalah 4 banding 1 banding 3. Nah, berarti di sini maksudnya A perbandingannya 4, B perbandingannya 1, dan C perbandingannya 3. Nah, di sini yang paling banyak tentunya lihat yang perbandingannya paling besar. Nih, yang paling banyak di sini mana? Yang paling besar yaitu A ya, 4. Dan yang sedang adalah C, dan yang paling sedikit atau yang paling kecil adalah B. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak pensil yang berada di kotak C, yaitu yang mempunyai perbandingan 3. Perhatikan penyelesaiannya. Nah, perhatikan di sini. Tadi diketahui A banding B banding C, kalau dijumlahkan semuanya ada 72. Nah, 72 perbandingannya adalah 4 banding 1 banding 3 sama dengan 72. Nah, untuk perbandingannya berarti harus dijumlahkan juga perbandingannya. Berarti 4 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 8. Anggap ini si X itu sama dengan banyaknya pensil. Nah, untuk menjawabnya perhatikan di sini. Berarti AX pensil ditambah BX ditambah CX sama dengan 72. Nah, di sini A adalah perbandingannya 4. Berarti 4X ditambah 1X ditambah 3X sama dengan 72. Nah, X-nya sama dengan 8. Dari mana 8? 4X ditambah X ditambah 3X sama dengan 8X sama dengan 72. Nah, X berapa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah di sini 72 per 8. Tapi yang ditanyakan adalah yang punya C, yaitu 3 perbandingannya. Berarti di sini CX sama dengan 3X. Atau di sini perhatikan di sini sama dengan 3 dikali 9 sama dengan 27. Dari mana 9? Ingat di sini X-nya adalah 72 per 8 sama dengan 9. Nah, maka banyaknya pensil yang berada di kotak C adalah 27, yaitu dari 3. Nih, yang C berarti 3X dikali 3X sama dengan CX. Nah, X-nya itu diganti dengan 9, berarti 3 kali 9 sama dengan 27. Nah, contoh yang kedua, perhatikan di sini. Perbandingan
usia antara Tasya banding Vina banding Caca sama dengan 5 banding 4 banding 5. Jika usia Caca 4 tahun lebih tua dari Vina, berapa jumlah usia mereka bertiga? Nah, perhatikan. Nah, di sini lihat, diketahui Tasya banding Vina banding Caca sama dengan 5 banding 4 banding, tadi banding, diganti ya, Caca jadi 6 supaya tidak sama-sama 5 ya. Nah, perhatikan di sini, usia Caca 4 tahun lebih tua dari Vina. Ya, usia Caca 4 tahun lebih tua dari Vina. Anggap aja X itu adalah usia. Berarti kita jawab, perhatikan di sini. 5X punya Tasya banding 4X banding 6X. Caca itu sama dengan, perhatikan, 4X ditambah 4. Kenapa punya Caca 4? Karena di sini disebutkan usia Caca 4 tahun lebih tua dari Vina. Berarti Caca itu 4X ditambah Vina. Ya. Vinanya kan 4, berarti 4X ditambah 4. Nah, 6X, Caca 6X, Caca 6X sama dengan 4X ditambah 4. Nah, disatukan X sama X, berarti 6X dikurang 4X sama dengan 4. 6X dikurang 4X sama dengan 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, itu untuk X-nya 2. Nah, di sini tadi yang ditanyakan Tasya. Kalau Tasya berarti di sini 5X. Berarti gampang, tinggal 5 dikali 2 karena X-nya ada 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Sedangkan untuk Caca sama dengan 6X. 6X sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, sedangkan untuk Vina 4X berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, berapa jumlah usia mereka? Nah, tinggal dijumlahkan saja. 10 ditambah 12 ditambah 8 sama dengan 30 tahun. Berarti jumlah usia mereka adalah 30 tahun. Nah, contoh yang lain, perhatikan di sini. Di sini ada mobil yang pertama dengan kecepatan 60 km per jam. Menempuh 3 jam 30 menit. Nah, perhatikan di sini. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Dapat menempuh 3 jam 30 menit. Sedangkan mobil kedua 90 km per jam. Kira-kira berapa waktu yang diperlukan? Nah, begitu ilustrasinya ya kira-kira. Sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu 3 jam 30 menit. Jika kecepatan mobil 9 km per jam, berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, perhatikan di sini. Diketahui 3 jam
30 menit itu sama dengan 210 menit. Jadi diubah dulu semuanya ke menit. Jadi yang menempuh kecepatan 60 km per jam yaitu ditempuh dengan 210 menit. Nah, sedangkan kalau kecepatannya 90 km per jam, berapa kira-kira waktunya yang diperlukan? Nah, kita bandingkan. Di sini waktu dengan waktu. Ya, 60 per 90. Nah, sekarang 60. Nah, berbanding terbalik. Ya, perhatikan bagaimana berbanding terbalik. Lebih cepat berarti waktunya akan lebih sedikit. Kalau lebih lambat, waktunya akan lebih lama. Nah, makanya dibalik di sini. 60 per 90 sama dengan X per 210. Nah, diperkecil perbandingannya berarti 2/3 sama dengan X per 210. Nah, tinggal dikalikan silang aja. Nih, perhatikan di sini. X sama dengan perhatikan di sini bisa dikalikan silang ya. 2 kali 210 3 kali X berarti 3X dikali 3X sama dengan 420. X sama dengan 420 dibagi 3 sama aja ya. Nah, atau bisa juga langsung X sama dengan 2/3 dikali 210 sama saja. Nah, bisa dicoret sini, bisa dibagi 3 sama dengan 70, berarti X sama dengan 140. Nah, maka waktu yang diperlukan jika kecepatan mobil 90 km per jam adalah 140 menit atau 2 jam 20 menit. Nah, seperti itu ya. Karena ini perbandingannya berbanding terbalik. Ya, demikian Ibu sampaikan dari materi perbandingan vertikal. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.